yang menyerang tentu datang ke kandang yang diserang. Maka dengan demikian, melalui video ini, saya tekankan kepada Ki Haji Iman agar supaya bisa menghadiri pada waktunya sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pihak pengundang, ialah pihak Rabithah Alawiyah. Untuk teman-teman sekalian yang sependapat dengan saya, mari bereaksi dan mari motivasi teman kita, guru kita Ki Haji Imaduddin agar memperlihatkan sikap kesatrianya. Jangan dicampuri dengan perasaan ini dan itu, atau apalagi mempolitisir ilmu, mempolitisir misi jika memang targetnya menegakkan kebenaran, sisi bahwa Ba'alawi terputus daripada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'tsi wal qiyamah. Amma ba'du. Kalau Kiai Haji Imad ada keberanian sedikit saja di dalam hatinya, saya dan berprasangka Kiai Haji Imad akan hadir sesuai jadwal undangan. Tetapi jika di dalam hati kecilnya ada rasa takut yang terhitung besar, saya jamin Kiai Haji Imad tidak akan pernah datang, tidak akan berani datang. Hatinya kecil, tetapi takutnya yang besar. Yang semestinya hati yang besar, takutnya kecil. Tetap rasa takut harus ada, jangan tidak ada. Karena kalau tidak ada rasa takut, akan terjebak dan akan gegabah dalam bertindak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tidak hadir sesuai jadwal waktu di dalam undangan, itu menunjukkan bahwa dengan tesisnya itu bukan mencari kebenaran, tetapi mencari sesuatu yang disembunyikan di dalam hati kecil. Dan apa yang dia cari di dalam hati kecilnya akan bergandengan dengan kebesaran rasa takutnya pada saat ini. Karena jika memang kalau dia betul-betul ingin menegakkan kebenaran, khususnya tentang keabsahan nasabah Alwi, sudah barang tentu dia akan tidak memilih lokasi sana atau sini dengan begitu spesifik atau begitu tertentu. Saya melihat perjalanan Dr. Zakir Naik. Siapapun yang menantang beliau, pasti beliau layani. Dimanapun beliau ditantang untuk tempatnya, ke sana beliau berangkat. Berapa banyak pun musuh debat yang menantang beliau, sekian banyak beliau layani. Kenapa? Yang pertama, hatinya besar, rasa takutnya kecil. Ada, tapi kecil. Yang kedua, di dalam hati yang besar, Dr. Zakir Naik menyimpan prinsip atau pendirian bahwa dirinya benar, ingin menegakkan kebenaran. Dan lawan debatnya pun jelas, musuh dalam akidah, sekalipun bukan dalam arti musuh fisik, karena debat bukan dalam arti perang pakai saja, tetapi perang pakai intelektual, pakai ilmu, pakai wawasan, sesuai dengan yang dimiliki oleh masing-masingnya. Nah, karena dua hal itu minimal, Dr. Zakir Naik tidak pernah berkelit, tidak pernah ngalikat mau di kandang lawan atau di kandangnya, apalagi beliau selalu berani. Siapapun yang beliau akan hadapi, maka dia akan berhadapannya dengan tanpa berkelit ini dan itu. Kenapa? Karena hatinya besar, ketakutannya kecil. Apalagi karena di dalam hatinya yang besar itu menyimpan prinsip-prinsip kebenaran, bahwa dirinya benar-benar betul-betul
ingin menegakkan kebenaran. Maka dengan demikian, jika Kiai Haji Imaduddin ada kemiripan, di sini saya tidak akan mempersamakan karena Dr. Zakir Naik bukan Kiai Iman. Kiai Iman pun bukan Dr. Zakir Naik. Juga persoalannya pun berbeda. Kalau Dr. Zakir Naik sebagai Muslim ditantang debat oleh non-Islam, oleh bukan Muslim, persoalannya persoalan iman. Tetapi Kiai Haji Imaduddin, lawan debatnya itu bukan kafir, tetapi jelas insya Allah ta'ala mu'minin, alhamdulillah umat Islam. Kalau mau studi tentang ketakutan dan keberanian, semestinya Dr. Zakir Naiklah yang harus takut. Kenapa? Karena Dr. Zakir Naik berhadapan dengan yang sudah jelas musuh ideologi, musuh dalam akidah. Itu betul-betul lawan di dalam akidah. Sedangkan Kiai Haji Iman, lawan debatnya itu umat Islam, insya Allah mukminin. Berarti bukan lawan, tetapi kawan, bahkan saudara, sesuai dengan ketegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua yang beriman, laki-laki atau perempuan, itu adalah saudara. Kiai Haji Iman insya Allah ta'ala mukmin. Rabithah Alawiyah pun di dalamnya insya Allah ta'ala mukmin. Mau debat dengan saudara, kenapa mesti takut? Kenapa mesti membatasi fasilitas? Kalau memang mau debat dengan saudara, itu lagi dengan Rabithah Alawiyah ketika diulang oleh Roma Irama. Kenapa? Karena Roma Irama bukan yang memiliki misi mentesis pembatalan nasabah Alawi. Amat cukup untuk menolak. Tetapi Kiai Haji Iman adalah orang yang betul-betul memiliki misi tentang pentesisan atau mentesis nasabah Alawi. Kemudian pihak Alawi mengundang Kiai Iman untuk menyelesaikan atau menjelaskan atau mengkelirkan seperti apa pendapat Rabithah Alawiyah atau Bani Alawi, seperti apa pendapat Kiai Haji Iman, biar disandingkan, dikelirkan. Jadi menurut saya ini sudah jelas pertemuan antara pertama pihak ke satu yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Batani, pihak kedua Rabithah Alawiyah atau kata lain Ba'alawi. Kenapa mesti dibatasi tempat? Kalau memang tujuan Kiai Haji Iman dengan mentesis itu adalah menegakkan kebenaran bahwa Ba'alawi benar-benar bukan keturunan Nabi menurut ilmu yang Kiai Haji Imaduddin dapatkan sampai detik ini. Nah, untuk diterima bahwa ini benar, maka jalan akuratnya, jalan tepatnya, bahkan itulah satu-satunya jalan pertemuan antara Kiai Iman dengan pihak Ba'alawi dimanapun tempatnya berada, kalau memang sudah langsung yang bersangkutan berhadapan. Atau sebaliknya, saya sebagai umat Islam di kampung mengajukan aspirasi, bagaimana kalau sebaliknya? Coba Kiai Iman berikan surat tantang Rabithah Alawiyah datang ke tempat Kiai Haji Imaduddin Al-Batani di Banten, yaitu di Kampung Kresek, di tempat pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Kira-kira Rabithah Alawiyah akan hadir atau tidak? Atau saling? Siapa yang dulu silaturahmi? Sekarang Rabithah Alawiyah yang mengundang Kiai Iman. Coba hadir. Untuk kemudian Rabithah Alawiyah undang oleh Kiai Haji Iman. Apakah akan menghadiri? Untuk apa? Untuk menentukan bahwa dalam permasalahan tersebut adalah perpaduan dua aspirasi, dua pemain dalam sebuah permainan. Dalam kompetisi biasa terjadi dua kesebelasan satu sama lain, masing-masing yang menjadi kandang di satu waktu, di waktu lain tandang, dan itu saling berganti agar bijak, agar adil, kulun sawa-sawa.
Dan semoga pengajuan ini barangkali sampai kepada yang bersangkutan. Semoga dijalani. Untuk apa? Untuk tercapainya kemaslahatan. Kalau memang benar-benar ini tesis atau kajian ilmiah, maka harus membuahkan ilmu, harus membuahkan penerangan, harus membuahkan sebuah kemaslahatan. Apa kepentingannya? Apa gunanya setelah ada pertemuan? Terlepas apakah hasil karya Kiai Haji Imad itu diterima atau tidak, tapi paling tidak harus ada serah terima. Kemudian etika. Yang pertama, mentesis atau menyuarakan bukan keturunan nabinya Ba'alawi adalah Kiai Haji Imad. Saya asumsikan bahwa kata tersebut adalah sebuah penyerangan. Logika sederhana, yang menyerang tentu datang ke kandang yang diserang. Maka dengan demikian, melalui video ini saya tekankan kepada Kiai Haji Imad agar supaya bisa menghadiri pada waktunya sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pihak pengundang, ialah pihak Robitoh Alawiyah. Untuk teman-teman sekalian yang sependapat dengan saya, mari bereaksi dan mari motivasi teman kita, guru kita Kiai Haji Imaduddin agar memperlihatkan sikap kesatrianya. Jangan dicampuri dengan perasaan ini dan itu, atau apalagi mempolitisir ilmu, mempolitisir misi. Jika memang targetnya menegakkan kebenaran sisi bahwa Ba'alawi terputus daripada Rasulullah SAW, saya sebagian daripada umat Islam sangat mengapresiasi akan pertemuannya Kiai Haji Imaduddin dengan pihak Robitoh Alawiyah. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.